Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Robit Nurul Jamil, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kayan Swastika MSI. Perkenalkan, saya Pramudito Widiono dari Program Studi Pendidikan Sejarah Kelas A dengan akhiran NIM 022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dengan menjelaskan paleogeografi dan paleoklimatologi di kala Pleistosen. Sebelumnya, apa sih zaman Pleistosen itu? Zaman Pleistosen atau yang dikenal dengan zaman es adalah zaman yang terjadi sekitar 1,8 juta hingga 100-800 ribu juta tahun yang lalu. Masa ini adalah masa di mana keadaan bumi tidak stabil dan es di kutub utara berulang kali meluas dan menyempit secara bergantian. Dan keadaan lingkungan pada masa ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perubahan iklim, kegiatan tektonis, dan orbital force yang akhirnya akan menyebabkan fluktuasi. Fluktuasi sendiri adalah proses naik turunnya permukaan laut yang menyebabkan perubahan bentuk geografi terbesar dan terjelas pada masa ini. Faktor terjadinya fluktuasi, yang pertama adalah kegiatan tektonis. Kegiatan tektonis bersifat regional, yang terjadi di wilayah tektonis yang labil. Nah, kegiatan ini merubah permukaan laut akibat dari adanya kenaikan atau penurunan cekungan sedimentasi di dalam air laut. Kegiatan tektonik dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan muka laut. Meski sejatinya keadaan laut itu tetap, namun pada saat terjadinya cekungan, entah itu kenaikan atau penurunan, akan merubah bentuk laut. Contohnya saja transgresi. Transgresi atau adanya penaikan cekungan akan menyebabkan naiknya air laut ke daratan dan berakibat majunya garis pantai. Sementara regresi atau penurunan cekungan akan menyebabkan turunnya air laut sehingga berakibat menurunnya garis pantai. Nah, simpelnya itu seperti gambar yang ada di sebelah kiri saya. Faktor penyebab fluktuasi selanjutnya adalah klimatologi. Klimatologi atau iklim, di sini yang dimaksud bukan iklim tahunan, melainkan iklim dalam periode panjang dengan perubahan dingin ke panas atau sebaliknya. Nah, perubahan ini disebut periode glasial dan interglasial. Periode glasial adalah suatu periode di mana temperatur bumi dan udara jauh menurun. Maka sebagian besar air laut membeku dan menyebabkan bertambah tebal dan luasnya wilayah daratan pada periode ini. Iklim di masa ini juga tidak lembab, melainkan kering, karena hampir semua partikel air di udara juga turut membeku. Sebaliknya, pada periode interglasial, temperatur bumi naik memanas mengakibatkan es di bumi mencair. Pencairan ini menyebabkan volume air laut naik dan merendam daratan. Pada periode ini, iklim berubah menjadi lembab karena kandungan partikel air di udara juga semakin tinggi. Nah, peristiwa yang terjadi pada dua periode ini bersifat global atau seluruh dunia mengalaminya. Faktor yang ketiga, penyebab terjadinya fluktuasi adalah orbital force. Orbital force adalah perubahan yang terjadi akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang mengelilingi orbitnya, yang berbentuk elips, menyebabkan perubahan secara periodik dalam waktu tertentu. Bentuk elipsoid pada lintasan perputaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan jarak bumi pada waktu tertentu lebih dekat kepada matahari dan pada waktu yang lainnya lebih jauh. Kondisi ini mengakibatkan perubahan iklim di bumi. Perubahan ini berpengaruh pada denudasi dan sedimentasi. Beberapa peneliti beranggapan bahwa fluktuasi dapat terjadi oleh satu atau beberapa faktor secara bersamaan. Faktor-faktor yang terjadi secara bersamaan ini cenderung mengakibatkan perubahan muka laut secara lebih luas daripada satu faktor saja. Nah, menurut para peneliti juga, orbital force inilah yang menyebabkan banyak faktor-faktor perubahan muka laut atau faktor-faktor terjadinya fluktuasi tersebut bergerak secara bersamaan pada muka bumi ini. Selanjutnya adalah evolusi paleoiklim. Perubahan glasial dan interglasial telah terjadi sejak zaman kuarter dan memberi pengaruh besar pada perubahan bentang alam di zaman Pleistosen. Adanya proses sedimentasi serta tektonis pada zaman ini membentuk keadaan geografi dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, iklim berubah menjadi panas yang telah mencairkan es di kutub dan di pegunungan yang menyebabkan kenaikan volume air laut sehingga sebagian besar daratan berubah menjadi kepulauan-kepulauan yang terisolasi. Pada masa Pleistosen awal, bertambahnya curah-curah hujan oleh kondisi iklim yang lembab seringkali menyebabkan terjadinya banjir.
Dengan demikian, semua makhluk yang telah hidup di masa ini terpaksa harus beradaptasi dari perubahan ini. Nah, wilayah-wilayah yang sebelumnya daratan berubah menjadi lautan, sehingga memaksa makhluk-makhluk hidup lebih bergelombol pada suatu tempat. Karena tempat-tempat di sekitarnya berubah menjadi air. Pada masa Pleistosen awal ini juga dikenal dengan sebutan zaman banjir. Selanjutnya, pada masa akhir Pleistosen awal, kembalinya terjadi perubahan iklim menjadi dingin akibat dengan pengesan ris. Pada akhir Pleistosen awal atau zaman glasial ris mengakibatkan terjadi kembali penurunan muka laut, sehingga sebagian laut kembali mengalami pendangkalan, bahkan berubah menjadi daratan. Iklim pun berubah menjadi lebih kering. Pada saat ini, kembali terjadinya gelombang penyebaran makhluk hidup, misalnya saja di Indonesia. Dikatakan bahwa fauna yang datang ke Jawa itu melalui daratan yang telah terbentuk pada masa akhir Pleistosen awal ini. Daratan-daratan yang sebelumnya terisolasi kembali menyatu pada masa akhir Pleistosen awal ini. Itu memungkinkan semua makhluk hidup, mau itu flora, fauna, bahkan manusia, melakukan imigrasi besar-besaran di seluruh dunia. Selanjutnya, evolusi paleogeografi. Pada akhir Pleosen, diperkirakan sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, terjadi kegiatan tektonis global Pleistocene. Di Asia Tenggara, kegiatan ini ditunjukkan dengan pergerakan ketiga lempeng yang menyebabkan sebagian cekungan laut menjadi daratan. Nah, hal ini diikuti oleh aktifnya gunung api yang sangat aktif dalam laut yang membentuk rangkaian pulau-pulau, misalnya saja Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Halmahera, hingga Filipina dan Jepang. Evolusi paleogeografi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pleistosen bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir. Dalam masa Pleistosen bawah, banyak proses pengendapan yang dipengaruhi oleh tektonis Pleistosen dan kegiatan vulkanik. Buktinya adalah penurunan cekungan akibat pengendapan dan aktivitas vulkanik seperti yang terdapat di Jakarta. Uniknya, kecepatan pada pengendapan tersebut sama cepatnya dengan penurunan cekungan, sehingga memberi efek stabil pada cekungan. Selanjutnya, pada masa Pleistosen tengah, kegiatan vulkanis dan tektonis pada masa ini semakin meningkat jauh lebih kuat daripada masa Pleistosen bawah. Pada Pleistosen tengah, kegiatan vulkanik dan tektonik semakin meningkat. Lapisan batuan dalam periode ini seperti terangkat, terlipat, dan tersesarkan. Endapan-endapan produk gunung api seperti penyesaran dan pelipatan endapan juga banyak ditemukan pada masa Pleistosen tengah ini. Selanjutnya yang terakhir adalah masa Pleistosen akhir. Pada masa Pleistosen akhir, perubahan bumi berubah sangat cepat, yaitu dari dingin ke panas. Keadaan ini memengaruhi Indonesia dan menyebabkan penurunan air laut. Pada masa ini, kegiatan tektonis tetap terjadi, namun jauh lebih lemah daripada masa-masa sebelumnya. Kegiatan tektonis hanya menyebabkan pengangkatan yang lemah dengan membentuk undak-undak sungai dan pantai-pantai yang terbentuk pada kala itu. Selanjutnya, paleogeografi di Indonesia. Kepulauan Indonesia pada akhir Pleistosen awal, selain mengalami pengangkatan dan kegiatan gunung api, juga mengalami perubahan iklim global yang menyebabkan penurunan muka laut. Daratan di kala itu menjadi semakin luas dengan keadaan geografi yang sudah seperti sekarang, yaitu sebagai wilayah tropis di daerah Khatulistiwa. Kondisi tersebut diperkaya dengan perairan yang luas, menyebabkan penguapan air laut yang besar sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Nah, akibat itu, di Indonesia sendiri banyak terdapat hutan hujan yang tersebar di seluruh negerinya, Maluku dan sekitarnya. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.